Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel Jas Merah. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, pahlawan tanpa gelar, bagian yang kedua. Bahwa kemenonjolan peran Wahab Hasbullah berkat kematangannya dalam menempa dirinya sebagai seorang ulama pergerakan. Sifat keulamaannya digembleng di pesantren Langitan, yakni berada di kota Tuban, dan juga pesantren Tawangsari yang berada di kota Surabaya. Kemudian beliau melanjutkan ke pesantren Bangkalan, Madura. Di pesantren asuhan Syekh Khalil inilah beliau bertemu dengan Kiai Bisri Samsuri, ulama dari Pati yang kelak menjadi sahabat perjuangannya dan juga sebagai iparnya. Bahwa pertemanan Kiai Wahab Hasbullah dengan Kiai Bisri Samsuri ini memiliki pengaruh terhadap perkembangan NU. Dan kemudian Kiai Haji Wahab Hasbullah ke pesantren Mojosari Nganjuk dan juga menyempatkan diri nyantri di Tebu Ireng, kota Jombang. Setelah merasa cukup bekal dari para ulama yang berada di Jawa dan Madura, kemudian beliau belajar ke kota Mekah untuk belajar pada ulama terkemuka dari dunia Islam, termasuk para ulama Jawa yang ada di sana seperti Syekh Mahfud Termas dan Syekh Ahmad Khotib dari Tanah Minang. Selain belajar agama, saat di kota Mekah itu, beliau juga mempelajari perkembangan politik nasional dan juga internasional bersama aktivis dari seluruh dunia. Dan selama masa pembentukan NU, Kiai Wahab Hasbullah selalu tampil di depan. Dan dimanapun muktamar NU diselenggarakan, sejak yang pertama kalinya yaitu di kota Surabaya, dan kemudian hingga ke Bandung, Menes Banten, Banjarmasin, dan Palembang, hingga Medan. Beliau selalu hadir dan juga sebagai pemimpin, sehingga pengalamannya tentang organisasi ini cukup mendalam. Oleh sebab itu, Kiai Wahab Hasbullah selalu cermat dan tegas dalam mengambil keputusan. Dalam menghadapi berbagai kesulitan, terutama dalam hubungannya dengan pemerintah kolonial, beliau selalu mampu mengatasinya. Misalnya, beliau harus berhadapan dengan para residen, gubernur, atau menteri urusan pribumi. Dan kemampuan lobby serta diplomasi membuat semua urusan bisa lancar. Dan sehingga NU mampu mengatasi berbagai macam jebakan dan hambatan kolonial. Dan juga Kiai Haji Wahab Hasbullah juga memiliki keistimewaan yang tidak banyak ada pada orang lain, yakni kemampuan melempar humor, khususnya jenis plesetan sebagai alat diplomasi. Pada suatu hari, ketika Nusantara masih dalam cengkraman Belanda, Kiai Wahab Hasbullah berpitato
di hadapan kiai-kiai dan ratusan santri yang berbunyi, "Wahai saudara-saudaraku, kaum pesantren, baik yang sudah sepuh, yang disebut kiai, ataupun yang masih muda-muda, yang dikenal dengan sebutan santri. Jangan sekali-sakali terbersit, apalagi bercita-cita sebagai pegawai Belanda." Begitu suara Kiai Wahab Kasbullah berapi-api. Jawabannya tiada lain tiada bukan karena pegawai Belanda tidak usah berusaha susah-susah, yang artinya kalian di neraka. Jelas, kata Kiai Haji Wahab Kasbullah. Dan para kiai dan santri yang hadir tertawa dan tepuk tangan. Dan lain waktu, semasa penjajahan Jepang, Kiai Wahab Kasbullah dan para kiai yang belum paham cara berpolitik dengan Jepang, para kiai itu tidak bersedia menjadi anggota Jawa Hokokai, semacam perhimpunan rakyat Jawa yang tujuannya untuk mendukung Jepang. Dan para kiai tidak susah-susah mencari dalil menjadi anggota Jawa Hokokai. Masuk saja dulu, tenang saja. Di dalam badan tersebut ada Bung Karno. Beliau tidak mungkin mencelakakan bangsa sendiri. Kiai Wahab mulai merayu para kiai. Akan tetapi, "Kiai, apa artinya Jawa Hokokai itu?" tanya seorang kiai. Dan kemudian ditanya oleh Kiai Wahab Kasbullah, "Sampean belum tahu ya? Jawa Hokokai itu artinya Jawa Haku Kiai." Jelas Kiai Wahab singkat. Jadi Jawa Hokokai itu artinya Jawa milik para kiai yang sudah. Mari jangan ragu masuk Jawa Hokokai, ujar kiai tadi merespon. Salahlah kita jika hanya menilai Kiai Haji Wahab Kasbullah sebagai kiai politisi saja. Itu adalah salah karena beliau sesungguhnya adalah seorang ulama tauhid dan juga fikih yang sangat mendalam dan sangat luas pengetahuannya. Dengan ilmunya itu, dengan mudah mampu menerapkan prinsip-prinsip fikih dalam kehidupan modern secara progresif, termasuk dalam fikih. Demikianlah kisah Kiai Haji Abdul Wahab Kasbullah, pahlawan tanpa gelar, bagian yang kedua.